Halo, selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan Bapak dan Ibu. Boleh kita mulai ya acaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, happy sekali ya rasanya sore ini dapat berkumpul dan meluangkan waktu, berkesempatan untuk diskusi dan sharing pada bincang akademik kali ini. Temanya juga sangat menarik tentang multiple and overarching logic in accountability practice of Indonesian BUMDes. Baik, saya sendiri perkenalkan diri, nama saya Merlin, saya mahasiswa S2 PPIA, baru semester 1 Bapak Ibu. Salam kenal semuanya. Saya akan bertugas pada sore hari ini sebagai moderator dan memandu acara. Sebelum masuk ke acara, saya mau tanya bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sore hari ini. Apakah dalam keadaan sehat dan bahagia? Semoga tetap happy menjalani activity ya, walaupun mungkin ada yang dikejar paper, deadline pekerjaan, atau memang pekerjaan di luar kampus. Dan alhamdulillahnya kita masih dikasih kesehatan untuk tetap berproduktivitas dan terus meningkatkan upgrade diri. Sebelum masuk ke acara, saya akan membahas beberapa aturan pada bincang akademik kali ini. Bapak dan Ibu mohon dikondisikan untuk audionya dalam keadaan mute dan videonya diaktifkan. Saya mau lihat pesona Bapak dan Ibu nih, walaupun udah sore. Mudah-mudahan tetap semangat ya menyimaknya diskusinya. Kita enjoy aja, santai aja pada diskusi kali ini. Lalu yang kedua, nanti ada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu mohon aktifkan menu raise hand pada Zoom. Nanti mohon di-on-kan kameranya dan perkenalkan nama dan institusi Bapak Ibu berasal. Lalu yang ketiga, nanti setelah narasumber menyampaikan materi, rekan-rekan boleh eh, di nonaktif, maaf, saat narasumber menyampaikan materi, rekan-rekan boleh eh, tetap mengaktifkan kamera tapi suaranya tetap di mute agar tidak mengganggu. Atau kiranya nanti yang sambil makan nanti malah jadinya seperti ASMR, video ASMR ya Bapak Ibu, supaya tetap fokus dan kita menyimak dan menyerap materinya dengan baik. Saya akan bacakan susunan acaranya secara singkat Bapak Ibu. Yang pertama ada pembukaan acara, yang kedua ada sambutan Kaprodi, yaitu Ibu Profesor Desi Adriani, lalu ada sesi foto bersama, lalu ada penyampaian materi oleh Ibu Desti, dan sesi tanya jawab, terakhir ada di sesi penutup acara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan materi dari narasumber, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Profesor Desi Adrariani, SE MSI PhD selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ketua Program Studi PPIA. Kepada Ibu Desi, kami silakan Ibu. baik, terima kasih Mbak Merlin. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Halo? Ibu. Oh, suara saya terdengar jelas? Oke, baik. Mudah-mudahan terdengar jelas ya, karena suka ngadat ini mikrofonnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada acara bincang akademik pertama kita untuk PPIA ya di 2025 ini. Dan sengaja kita pilihkan ini minggu pertama ya, minggu pertama kita aktif pembelajaran di PPIA. Kemudian juga kita berharap teman-teman semua termasuk Mbak Merlin ini ya sudah semangat, masih semester 1 tapi sudah bersemangat, kami sangat senang dan mengapresiasi ya. Mudah-mudahan nanti pada saat belajar juga tambah semangat ya Mbak Merlin dan teman-teman ya. Pada bincang akademik kali ini ya, jadi kita di tahun 2025 kita akan mengundang juga beberapa pembicara dari dosen-dosen akuntansi yang terutama baru lulus S3 gitu ya. Jadi tidak seluruhnya dari pembicara luar negeri seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita juga ingin belajar lebih lanjut ya dari Bapak Ibu dosen yang sudah lulus S3, tantangannya mungkin bagaimana dan bagaimana juga mereka melakukan penelitian ya. Nah, ini kita berikan kesempatan dulu Bu Desti
dengan topik penelitiannya yang sangat menarik ya untuk S3, dan saya rasa ini konteks BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, betul ya Bu Desti ya. Konteks BUMDes ini masih jarang kita eksplor di PPIA ya. Jadi padahal konteks penelitian itu banyak ya, tetapi karena memang database kita tersedia ya dari Refinitiv, kemudian tersedia juga dari Capital IQ ya, sehingga lebih banyak mahasiswa yang mengambil topik-topik penelitian kuantitatif ya, karena tersedianya data-data tersebut. Tapi bagi yang menyukai kualitatif, kemudian juga konteks-konteks yang unik ya, mungkin BUMDes, mungkin nanti juga kita akan undang rencananya ya, mudah-mudahan bisa dari pakar di Australia tentang konteks koperasi ya. Jadi teman-teman juga bisa mengeksplor konteks lain di luar topik-topik yang sudah biasa kita pelajari atau sudah biasa diteliti di PPIA ya. Jadi kita ingin memberikan keunikan maupun masih banyak ya contoh-contoh, masih banyak konteks penelitian yang belum kita eksplor ya. Padahal kita pelajari di mata kuliah kita, kadang ada juga yang topik atau subjeknya itu malah tentang household misalnya ya, tentang rumah tangga, maupun household finance, household accounting misalnya ya, atau bahkan accounting dalam apa namanya, popular culture ya. Nah itu juga masih jarang kita teliti ya. Jadi sangat banyak aspek akuntansi yang bisa kita teliti, tidak hanya terbatas pada data yang tersedia di database. Jadi kami harapkan Bapak Ibu, teman-teman, ini mungkin ada juga dari luar PPIA ya. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman dari luar PPIA, salam kenal ya. Mudah-mudahan nanti bisa semakin mengenali PPIA. Silahkan follow sosial media kami ya, tersedia di Facebook, kemudian juga ada di Instagram, YouTube ya. Ini nanti bisa ini di recording. Mohon izin Bu Desti, nanti kita tampilkan juga di YouTube-nya PPIA. Kemudian kita juga ada di LinkedIn ya. Jadi kami mengharapkan kita bisa terus terhubung ya, baik secara akademik maupun non akademik dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Jadi di PPIA ini ada S2 maupun S3, dan kita S2 berbasis riset, dan S3 ya tentu juga berbasis riset ya. Jadi ini research based program ya. Tetapi bukan berarti bahwa riset itu terpisah dari dunia nyata gitu ya. Jadi masih banyak konteks di dunia nyata yang belum kita eksplor. Nah, ini salah satunya adalah konteks BUMDes ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Bu Desti untuk menjadi pembicara bincang akademik kali ini, dan juga Mbak Merlin ya yang bersedia menjadi moderator. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa pencerahan dan pengetahuan yang baru buat kita ya, dan juga kita saling sharing ya tentang penelitian, maupun juga mungkin nanti Bu Desti bisa tolong cerita juga bagaimana tantangan yang dihadapi pada waktu melakukan penelitian untuk S3 ini ya. Baik, itu saja saya rasa. Terima kasih banyak ya, selamat mengikuti dan mendapatkan wawasan dari acara ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Merlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Profesor Desi, terima kasih banyak untuk sambutannya, Bu. Ini kan berlaku untuk umum ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada dari institusi lain yang ingin bertanya, boleh banget kami persilahkan. Tidak usah malu-malu ya Bapak Ibu, karena kita di sini saling sharing. Jujur karena sejauh ini yang kita tahu itu adalah BUMN yang familiar dengan lingkungan kita gitu. Saya sendiri pun interest dan tertarik ada apa di balik BUMDes ini. Nanti akan kita masukin materinya, bahas bareng bersama Ibu Desti. Oke, untuk sesi selanjutnya ada foto bersama Bapak Ibu. Jadi mumpung masih lengkap dan masih fresh nih sore-sore ini, boleh Bapak Ibu mengaktifkan kameranya dulu. Saya mau lihat pesonanya yang ganteng-ganteng dan cantik ini. Boleh Bapak Ibu on cam kameranya. Saya akan screenshot capture dari layar pertama. Saya hitung ya Bapak Ibu dari layar pertama dulu. Nanti jangan lupa ini buat kum ya, para mahasiswa, Bapak dan Ibu. Lumayan kita collect buat kum. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, layar pertama. Di bagian kedua, boleh bergaya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Bagian ketiga. 1, 2, 3.
Las layar bagian keempat. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan CV narasumber dulu dari Ibu Desti Fitriani. Untuk Ibu Desti Fitriani sendiri, working experience-nya saat ini menjabat sebagai dosen akuntansi pada program Sarjana FEB UI. Beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perum Bulog. Untuk education dari Ibu Desti Fitriani sendiri, pada 2003 menempuh gelar sarjana di Universitas Indonesia, 2009 meraih gelar Master of Art atau MA dari International Management di Berlin, Jermani. Pada 2024 meraih gelar Doctor of Philosophy atau PhD di University Science Malaysia School of Management. Lalu juga Bu Desi ada sertifikasi non-akademik yang sudah banyak sekali gelarnya ini, Masya Allah. Dari CPMA Certificate Professional Management Accountant from the Indonesian Institute of Management Accountant. Lalu pada 2015 sudah meraih CA Chartered Accountant from the Indonesian Institute of Accountant. 2023 sudah meraih CRP, Sertifikat Risk Profesional from Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Lalu juga Bu Desti sendiri telah mempublikasi beberapa jurnal yang sangat wow sekali terkait dengan bincang akademik kali ini Bapak Ibu. Salah satu judulnya adalah 1 Dekade UU Desa, Mengapa BUMDes Masih Jalan di Tempat. Itu telah dipublikasikan melalui financedetik.com. Lalu ada yang lain, Exploring BUMDes Accountability, Balancing and Expectation and Reality. Lalu ada juga publikasi yang berjudul Governance Tradition, Navigating Political, Social, Economic, and Culture Dynamic in Indonesian Village Owned Enterprise. Itu telah dipublikasikan di ASEAN Journal of Community Engagement. Oke, mari kita bersama-sama menyaksikan pemaparan dari Ibu Desti Fitriani, SEAKMA, CA, CPME, CRP, PSD dengan tema hari ini yaitu Multiple and Overarching Logic in Accountability Practice of Indonesian BUMDes. Kepada Ibu Desti, kami silakan. Terima kasih Mbak Merlin, selamat sore teman-teman semuanya. Saya panggil dengan rekan-rekan ya, karena kita sedang dalam konteksnya adalah saling berbagi gitu ya, pengalaman saya yang belum seberapa, belum selama Ibu Agak Desti kecil ya ya. suaranya Bu Desti ya. Oh, bentar. Atau nggak perlu pakai headset biasanya? Oh gitu. Sekarang keras nggak? Sudah lebih jelas, Bu. Lebih jelas ya. Baik, lagi perkenalkan saya Desti Fitriani. Dalam konteks ini saya memanggil Bapak Ibu semua dengan teman-teman, boleh ya, walaupun mungkin ada yang lebih tua dari saya gitu ya. Nah, saya akan berbagi pengalaman saya dalam melakukan research yang mungkin belum seberapa dibanding dengan teman-teman yang lain, mungkin sudah lebih lama dari saya. Ibu mau suaranya masih kecil, Bu. Masih kecil, sebentar. Ada apa ya? Kalau tidak pakai ini, kalau seperti ini apakah lebih? Nah, it's better, Bu. Ya, Oh, better. Oke. Nggak usah pakai. Ya. Baik. Saya akan sharing dulu slide saya. Maaf. Ya. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Baik ya. Saya akan, ini adalah tentang doktoral tesis saya yang saya kerjakan di University Science Malaysia. Dengan unit analisis saya adalah badan usaha milik desa. Jadi tadi kalau belum banyak yang familiar dengan badan usaha milik desa itu kok ada ya gitu. Padahal kita taunya adanya BUMN atau BUMD. Nah, ini semua dilatar belakangi oleh adanya Undang-Undang Desa yang diterbitkan di akhir periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di mana di situ mengamanahkan selain daripada memberikan otonomi kepada desa, oleh karena itu desa diberikan yang namanya alokasi dana desa langsung dari pemerintah pusat, dan amanah lainnya adalah untuk desa agar bisa mandiri dan juga bisa lebih berdaya, maka setiap desa itu harus memiliki badan usaha milik desa.
gitu ya, atau kita singkat dengan BUMDes. Ini adalah profil saya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Merlin, tapi yang mau saya highlight di sini adalah teman-teman coba lihat, saya ini termasuk yang telat banget untuk S3. Ya, 2009 saya menyelesaikan S2, baru kemudian 11 tahun kemudian saya lanjut lagi ke S3. Mungkin kalau saya bisa kasih saran teman-teman sekalian, ini adalah contoh yang jangan ditiru. Jadi kalau memang ada cita-cita untuk lanjut pendidikan tinggi sampai dengan S3, sebaiknya jangan terlalu lama, karena untuk beralih frekuensi isi kepala kita dari yang tadinya mengerjakan kerjaan teknis administrasi sehari-hari, kemudian menjadi seorang researcher, itu butuh effort yang luar biasa gitu ya, untuk mengubah paradigma seperti itu ya, dari yang tadinya non-researcher menjadi researcher. Nah, saya harap ini teman-teman bisa jauh lebih baik daripada saya dalam melakukan penelitian nanti ke depan. Nah, ini ada kurang lebih struktur dari pembahasan saya, ada 5. Yang pertama adalah tentang apa sih yang melatar belakangi penelitian saya, kemudian bagaimana saya melakukan literatur review, dan kemudian kerangka penelitiannya seperti apa, metodologi, bukan cuma metode saja, apa yang melatar belakangi filosofinya, temuan, hingga ke kesimpulan. Nah, mungkin dari series academic talk yang sebelumnya, mungkin ya dugaan saya akan lebih banyak yang berbicara tentang quantitative research. Kenapa saya lakukan qualitative research? Karena saya menginginkan ada satu apa namanya diversity gitu ya, karena ada keberagaman pendekatan itu akan lebih baik, saling melengkapi, dan saling apa namanya, memperdalam pemahaman kita akan suatu fenomena. Kalau penelitian kuantitatif itu lebih kepada breadth coverage-nya, keluasan coverage-nya. Kalau kualitatif itu ada kepada in-depth-nya, kedalaman. Jadi keluasan dan kedalamannya itu bisa kita dapatkan sekaligus kalau dalam satu lembaga atau institusi pendidikan itu dua-duanya kita bisa lakukan gitu ya. Nah, topik mengenai badan usaha milik desa ini saya dilatar belakangi oleh kondisi ada ini ya, ketimpangan dalam hal pendapatan, khususnya di negara yang berkembang, yang trennya itu Gini ratio-nya itu semakin tinggi gitu ya. Nah, particular isunya di Indonesia adalah masalah disparitas pendapatan ini lebih kelihatan disebabkan oleh disparitas di antara area perdesaan dan perkotaan. Nah, oleh karena itu kemudian kan pemerintah mulai melakukan pencarian ya, inisiatif apa sebenarnya yang bisa mengatasi gitu ya masalah ketimpangan pendapatan ini gitu kan. Karena kalau tidak ini bisa memicu konflik-konflik sosial yang itu tidak menguntungkan bagi pembangunan untuk bisa berjalan dengan mulus. Nah, dalam langkah pencarian ini kita mencari contohnya kepada siapa? Nah, Jepang itu adalah satu dari negara yang langsung mengarahkan inisiatif untuk mengatasi masalah ketimpangan di perdesaan. Sebenarnya kalau di Jepang motivasinya bukan hanya terhadap income equality, tapi kepada masalah demografi juga. Karena di Jepang itu trennya anak-anak mudanya itu menghilang dari perdesaan. Mereka semua mencari pekerjaan di kota, sehingga di desa tidak ada siapa-siapa gitu ya. Ya, urbanisasi seperti itu pun terjadi di negara seperti kita gitu ya. Nah, inisiatif di Jepang itu dimulai kurang lebih sekitar 1979 oleh gubernur di prefektur Oita. Itu beliau membuat satu inisiatif yang namanya One Village One Product. Jadi dalam rangka supaya mengatasi masalah inequality, kemudian masalah persebaran demografi penduduk, yang mana yang di desa itu kebanyakan yang tua, yang mudah-mudahnya hilang semua ke kota, ini diciptakan satu program di mana gimana caranya desa itu bisa menghasilkan setidaknya satu produk unggulan. Tapi itu harus berakar kepada kemampuan lokal dari si desa itu sendiri. Dia punya apa? Punya keunggulan apa? Itu yang akan ditonjolkan, tetapi dengan target marketnya adalah bisa dikenalkan secara internasional. Nah, konsep ini sudah berkembang dari tadi 1979, awalnya cuma di prefektur Oita, sampai kemudian berkembang pesat, ditiru oleh wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga di awal tahun 2000 itu JICA, Japan International Cooperation Agency, ini mengadopsi program ini menjadi satu flagship program yang disebarluaskan ke negara-negara berkembang lainnya, seperti di targetnya lebih ke Asia dan Afrika.
Nah, itu sebabnya kemudian di Thailand lah yang pertama kali di wilayah Asia Tenggara yang mengikuti program serupa dengan nama One Tambun One Product di tahun 2011 di eranya Prime Minister Thaksin. Kemudian kita baru di 2014 mengikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Desa. Nah, tetapi berbeda dengan pendekatan OVOP-nya Jepang. Kalau Jepang itu inisiatifnya datang dari bawah. Ya, bukan merupakan national agenda. Karena awalnya inisiatif dari salah satu pemimpin daerah yang ingin menciptakan satu breakthrough. Jadi sifatnya lebih bottom up. Ketika diadopsi di negara-negara yang lain, itu berubah sekali ya, pendekatannya menjadi satu government-led agency. Jadi lebih kepada top down. Nah, kemudian hal lainnya adalah perbedaan pada dukungan dari keuangan. Nah, kalau ketika diadopsi di negara seperti di Asia, itu karena dijadikan program nasional, maka dukungan dari pemerintah termasuk dalam hal pemberian pendanaan untuk memodali program ini juga disediakan. Kalau di Jepang itu tidak gitu ya. Jadi dari bawah semuanya ya. Lalu kemudian dari sejak diundangkannya secara resmi gitu ya program dana desa termasuk juga BUMDes dari 2014 hingga waktu itu berjalan sampai dengan, karena penelitian saya sampai 2024 gitu ya. Sebenarnya cut off datanya sampai 2023. Itu kalau kita lihat berapa kontribusi dari pendapatan asli daerah terhadap dana desa yang digulirkan. Karena modalnya BUMDes itu asalnya dari dana desa. Bagaimana itu bisa kembali menjadi pendapatan asli desa, itu kalau dilihat kontribusinya masih nggak kelihatan gitu ya. Hanya 2-4% dari total pendapatan desa. Which is itu nggak kerasa, nggak ada impact-nya gitu ya. Kemudian ternyata ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat juga tinggi. Dan ini kemudian menimbulkan satu kekhawatiran, concern, bagaimana nanti keberlangsungannya dalam jangka panjang. Ketika penelitian yang dilaksanakan itu dalam periode transisi waktu itu di akhir pemerintahannya Joko Widodo. Bagaimana kalau suksesornya tidak melanjutkan program dana desa, tidak ada BUMDes, lalu apakah ini semua berhenti? Karena ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah. Kemudian dari sisi regulatornya sendiri, apa yang diharapkan dari program BUMDes ini juga tidak terlalu jelas, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam ketika diimplementasikan ke desa-desa. Akhirnya, ya ujung-ujungnya adalah accountability-nya gitu ya, jadi bermasalah, nggak jelas ini ketika dana ini digulirkan dari pemerintah desa untuk memodali BUMDes, apa yang kemudian dikembalikan dari BUMDes ya sebagai bentuk pertanggungjawabannya, kemudian apakah disalahgunakan atau tidak, itu tidak terlalu terlihat dengan jelas. Jadi ada masalah akuntabilitas di situ. Nah, sehingga kemudian saya mengajukan ada 4 pertanyaan penelitian yang saya gunakan dalam tesis saya. Yang pertama adalah saya menanyakan tentang real world problemnya dulu gitu. Sebenarnya gimana sih implementasi dari program BUMDes ini, kendalanya apa aja gitu ya. Di lapangan kendalanya apa aja. Itu pertanyaan yang pertama. Mengcapture problem di real world-nya seperti apa. Baru kemudian pertanyaan yang kedua, ketiga, dan keempat ini saya mengkaitkan real world situation ini dengan lensa teori. Nah, yang pertama saya tanyakan di research question kedua adalah bagaimana BUMDes ini, organisasi BUMDes ini memahami akuntabilitas atau konstruk dia cara dia memahami akuntabilitas itu apa, sehingga itu akan memengaruhi aspek apa yang harus dia pertanggungjawabkan, kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan, dan bagaimana caranya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana manifestasi dalam prakteknya ketika BUMDes ini melakukan akuntabilitasnya atau accountability practice, prakteknya seperti apa, manifestasinya seperti apa. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apakah terjadi ini perbedaan atau decoupling, itu sederhananya adalah ketidak konsistenan gitu ya. Ada yang tidak konsisten antara pemahaman apa yang difikirkan dengan apa yang dilakukan. Apakah hal itu terjadi gitu ya? Dan kalau terjadi kira-kira alasannya kenapa gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman perhatikan di sini research question saya didominasi oleh pertanyaan apa? Mengapa dan bagaimana gitu ya. Mengapa dan bagaimana. Ini bedanya dengan research questions untuk pendekatan kuantitatif yang lebih banyak bertanya tentang apa gitu ya, atau sampai sejauh mana gitu. Ini adalah ciri dari qualitative research ya, yang memang pertanyaannya lebih kepada mengapa atau bagaimana.
ya. Nah, lalu kemudian saya melakukan literatur review. Ini memang tidak saya sebutkan kalau di dalam PowerPoint ya, karena untuk menghemat space ya. Tapi kurang lebih saya melakukan ya lebih dari 100 paper lah yang saya lihat terkait dengan program One Village One Product di Jepang dan program-program yang serupa di Asia dan Afrika, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa studi-studi sebelumnya ini lebih banyak fokusnya ke dalam practical aspek. Jadi yang dibahas oleh scholar-scholar yang sudah ada itu kebanyakan ngomongin soal praktek implementasinya, kendala-kendalanya apa, atau achievement-achievement apa, gitu yang sudah berhasil dilakukan. Dan saya melihat di situ ada gap, ada celah di situ. Kok yang membahas tentang masalah kalau misalnya ada constraint itu mengkaitkan pandangan itu menganalisis dalam hal menggunakan kerangka teori itu masih saya tidak bilang tidak ada, tetapi masih sangat terbatas, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teorinya, gitu ya. Kalau kita perluas lagi gitu ya, konteks tidak hanya program pemberdayaan desa seperti One Village One Product atau yang serupa, tetapi program-program yang memiliki misi yang sama, yaitu pemberdayaan komunitas masyarakat. Maka kita lihat studi-studi yang kira-kira mirip-mirip lah misinya atau temanya, itu mereka mengkajinya pakai teori apa. Karena kalau di temanya itu desa, pemberdayaan desa itu jarang sekali yang pakai teori. Nah, sekarang saya bergeser lagi ke yang temanya kurang lebih serupa. Nah, itu memang sudah ada insight gitu ya. Ada yang melihatnya dari teori social entrepreneurship, teori agency, stakeholders teori, dan seterusnya. Tetapi kemudian teori-teori itu juga ternyata tidak relevan gitu ya dalam menjawab 4 pertanyaan penelitian yang saya ajukan. Karena nafas dari penelitian ini adalah tadi untuk melihat sebenarnya bagaimana BUMDes itu memahami konstruksi dari akuntabilitas, bagaimana mempraktekannya, dan apakah ada inkonsistensi di antara keduanya. Dari situlah kemudian saya mendapatkan gitu ya, teori apa sih yang kira-kira cocok gitu ya. Saya melihat ini teori yang cocok adalah institutional logic yang diperkenalkan oleh Friedland dan Alford di 1991 gitu ya. Dan di situ menurut Friedland itu adalah bagaimana organisasi-organisasi dan individu-individu dalam satu institusi itu berperilaku gitu ya, itu ditentukan dari bagaimana mereka mencerna sesuatu, konstruksinya gitu ya, simbolik konstruknya itu yang akan mempengaruhi, dan kemudian itu dimanifestasikan ke dalam praktik-praktik material. Dan itu adalah satu proses yang berlangsung secara iteratif gitu ya, sampai tercipta satu lingkungan institusi yang well established. Nah, jadi itu kemudian saya mengambil teori utama saya, underpinning teori saya adalah institutional logic theory. Tapi saya mengambil juga, saya tidak menyebut teori akuntabilitas, melainkan conception accountability karena dia dibentuk dari beberapa opinion scholars, dari beberapa pendapat akademisi sekaligus. Berbeda dengan yang teori logika institusi. Ini dari satu orang dan sudah well established teorinya, gitu ya. Nah, institutional logic theory ini ya memandang pola-pola yang berkembang dalam suatu institusi itu tadi ya dipengaruhi oleh konstruksi simbolik. Jadi simbol-simbol konstruksi itu kayak seperti norma-norma yang berlaku, nilai-nilai. Nah, itu apa yang dianut oleh orang-orang atau organisasi yang ada di dalamnya, yang itu kemudian diterjemahkan ke dalam perilaku, ke dalam praktek yang disebut dengan material praktis. Nah, ini terbentuk dari pengalaman hidup yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus, sehingga mereka membentuk satu pola yang sudah mapan, gitu ya. Nah, sedangkan dari konsep akuntabilitas itu saya menggunakan sebetulnya tiga aspek utama. Yang pertama adalah apa yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang harus dipertanggungjawabkan ini saya ambil dari konsepsinya Ben 2001, yaitu substansinya yang harus dipertanggungjawabkan dalam konsep akuntabilitas, yang harus dipertanggungjawabkan itu 3, yaitu adalah aspek keuangan, kewajaran, dan kinerja. Kemudian kepada siapa akuntabilitas itu ditujukan, ini saya pakai konsep dari O'Dwyer dan Unerman,
yaitu beliau berpendapat bahwa ini sebenarnya ada dua kelompok besar kepada siapa akuntabilitas itu diberikan, yaitu secara hierarkikal berarti ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya. Yang ke atas itu adalah kepada yang hierarkinya lebih tinggi. Kemudian yang ke bawah kepada yang lebih rendah. Holistik itu tidak hanya yang ke bawah dan ke atas, tetapi juga kepada yang hierarkinya sama dengan kita. Misalnya kalau yang ke bawah kan gampangnya ke masyarakat gitu ya. Bagaimana dengan yang ke samping? Yang ke samping itu misalnya ada LSM gitu yang punya concern yang sama, atau NGO gitu ya. Nah itu adalah contoh dari holistic accountability. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya gitu ya untuk mempraktikkan akuntabilitas. Nah, ini saya ambil dari Ibrahim 2003. Mekanismenya itu ada 5, melalui pelaporan dan pengungkapan, penilaian kinerja, mekanisme pengendalian atau pemeriksaan gitu ya. Kemudian self-regulated mechanism yang biasanya kita punya aturan-aturan internal atau kita katakan kebijakan dan prosedur gitu ya yang berlaku secara internal, dan juga ada audit sosial dari masyarakat sekitar. Jadi dua konsepsi ini yang saya ambil sebagai landasan teori. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya masukkan juga teori decoupling dan limitation to accountability. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan pertanyaan riset saya yang keempat. Kalau teman-teman masih ingat, yang keempat adalah apakah terjadi inkonsistensi? Inkonsistensi antara konstruksi pemahaman dengan yang dipraktikkan. Nah, kalau ada konstruksi, karena pertanyaan saya adalah mengapa, maka saya harus bisa menjelaskan alasannya. Nah, alasannya itu dijelaskan oleh Mayer dan Rowan terkait dengan decoupling, bagaimana cara melihat, mengukur ada ketidakkonsistenan, dan penyebabnya. Nah, ini saya meminjam konsep dari limitasi akuntabilitas dari Messner 2009. Nah, menurut Messner, konsep akuntabilitas itu kadang nggak bisa seideal yang kita bayangkan, gitu ya. Regardless aktor akuntabilitas itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada aja keterbatasannya. Nah, keterbatasannya itu ada apa aja? Yang pertama itu disebabkan karena keterbatasan secara bernarasi. Kita tuh kalau bernarasi secara inherent gitu ya, memang nggak bisa, mau selengkap apapun pasti ada yang kelewat. Nah, kelewatnya itu kenapa? Karena di situ ada faktor opak self. Kita tuh kadang bias. Iya nggak? Opak gitu. Kita suka bias terhadap apa yang kita ingat sendiri. Kadang kita juga nggak ingat apa ya yang waktu itu sudah dilakukan, tidak saya masukkan. Atau expose self. Expose self itu ada rasa apa? Ketakutan gitu ya. Saya takut dihakimi. Saya takut nanti saya terekspos kepada masyarakat, kemudian saya disalahkan. Nah, itu juga bisa membatasi akuntabilitas. Artinya kita nggak bisa jujur-jujur banget karena ada rasa takut gitu ya dari si aktor akuntabilitas. Atau ada yang ketiga, yaitu mediated self. Kadang-kadang ada satu kondisi, bukan kadang ya, seringkali kondisi-kondisi yang ditemukan adalah kebijakan yang diambil atau praktik yang dilakukan itu diputuskan bukan oleh saya, bukan oleh si aktor akuntabilitas itu langsung, tetapi ada instruksi biasanya dari atas gitu. Itu udah ditentukan dari atas, given saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali melakukan seperti yang diperintahkan. Itu adalah mediated self. Jadi di sini saya juga menguji apakah terjadi opak self, expose self, atau mediated self kalau ternyata terjadi ketidakkonsistenan, gitu ya. Nah, dari sekian banyak teori itu, kalau teman-teman melakukan studi kuantitatif, teman-teman akan membuat suatu framework yang kurang lebih ya berbeda ya, karena yang diuji adalah hipotesisnya, dugaan-dugaannya. Nah, ini saya bukan menguji hipotesis, melainkan membantu memudahkan bagaimana cara kita memahami apa namanya pertanyaan dan tujuan-tujuan penelitiannya ke dalam satu bahasa yang lebih sederhana. Jadi sederhananya penelitian saya ini adalah menguji gitu ya, meneliti, mengkaji apa sih konsep akuntabilitas yang dipahami oleh bumdes-bumdes yang ada di Indonesia. Mereka tuh memahaminya seperti apa. Dan bagaimana mereka mempraktekannya. Nah, itu masuk ke dalam material practice. Bagaimana mereka mempraktekannya itu dilihat dari mana? Dari 3 hal. Apa yang dipertanggungjawabkan, kepada siapa dia mempertanggungjawabkan, dan bagaimana mekanismenya. Sederhananya seperti itu. Nah, nanti kemudian saya akan melihat apakah ada ketidakkonsistenan antara yang dipahami, yang dipikirkan dengan yang dipraktekkan. Kalau ternyata ada, maka di situ muncullah isu limitasi terhadap akuntabilitas. Berarti di situ kemungkinan ada keterbatasan
akuntabilitas. Nah, yang box yang kotak sebelah sini, BUMDes Institution Order, ini hanya tambahan saja, hanya menggambarkan dalam ekosistem atau dunia BUMDes itu ada siapa aja sih aktor-aktornya gitu ya, atau ada dipengaruhi oleh tatanan-tatanan apa saja gitu ya. Itu adalah institutional order. Tapi poin pentingnya ada di kotak accountability dan institutional logic plus limitation to accountability ya. Nah, kemudian berikutnya di metodologinya. Kalau gitu bagaimana metodologi ya, bukan method. That's two different things. Ketika kita ngomongin metodologi itulah yang menentukan nafas dari penelitian ini sebenarnya mau kualitatif atau kuantitatif. Jadi, kenapa saya tekankan demikian? Karena seringkali mahasiswa itu salah kaprahnya gini. Kenapa penelitian ketika dia bikin case study misalnya, kenapa studi kamu adalah kualitatif, studi kasus gitu ya, kualitatif study maksudnya kan? Ya, karena saya ngambil datanya pakai wawancara, Bu. Bukan itu sebenarnya. Tetapi filosofinya yang menentukan apakah riset kita itu akan nantinya diselesaikan secara kualitatif atau kuantitatif. Itu semua tergantung kepada filosofinya. Ya. Yang pertama adalah, ya saya sedikit aja ya, ontologi. Bagaimana cara kita ilmu itu ditentukan dengan paradigma atau filosofi yang seperti apa? Apakah sifatnya objektif atau subjektif? Kalau objektif itu berarti tidak dipengaruhi oleh aktor dan lingkungan yang ada di sekitarnya, independen, gitu ya. Nah, ketika ilmu objektif, maka disitulah cirinya berarti ini kemungkinan akan larinya ke kuantitatif. Tapi kalau subjektif, itu dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman individu dan yang itu dipengaruhi dengan interaksi di lingkungannya, itu subjektif. Nah, ini kemungkinan larinya ke kualitatif. Kemudian ada epistemologi, ya epistemologi, konstruksi, bagaimana cara kita memahami satu fenomena, ya apakah ini adalah hasil hasil dari suatu interpretasi yang sifatnya tidak kelihatan gitu ya, subjektif berdasarkan pengalaman, atau yang sifatnya itu kelihatan gitu, tangible, konkret dan objektif. Itu berbeda. Nah, kalau yang research kualitatif itu biasanya sifatnya cara kita memahami satu fenomena itu sifatnya adalah intangible dan subjektif. Kemudian human nature, bagaimana perilaku manusia ini menentukan apakah perilaku manusia ini apakah menentukan satu pengetahuan yang kita dapatkan. Kalau memengaruhi dari hasil interaksi antar manusia, ini kemungkinan juga larinya ke kualitatif. Tapi kalau independen terhadap manusianya dan interaksi di antara manusia dengan lingkungannya, itu nanti larinya ke kuantitatif. Jadi itu ya. Jadi ada paradigma yang berbeda di situ yang kemudian menentukan kenapa ini menjadi satu studi kuantitatif ataupun kualitatif. Paradigma yang saya anut secara keseluruhan adalah interpretif, subjektif, dan dipengaruhi oleh interaksi dari aktor yang ada di dalamnya. Maka dari itu metodenya atau teknik cara saya untuk menjawab dari pertanyaan penelitian ini dengan menggunakan inquiry kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, lalu triangulasi datanya saya lakukan dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Ya, sebenarnya kalau katanya si Yin, triangulasi itu sebenarnya dalam rangka menguji validitas konstruk dalam penelitian kita gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu sensing, merasakan panas, dingin, perasaan kita nyaman atau sedih, tersinggung atau itu. Tapi itu tidak saya lakukan karena tidak relevan dengan tujuan penelitian saya. Kemudian analisisnya saya lakukan dengan dua teknik yaitu tematik dan konstan komparatif. Nah, ini ada temuannya. Sebelum ke sini mungkin sedikit aja saya lakukan dalam penelitian kualitatif memang kalau dibilang enak ya nggak enak juga sih, enak nggak enak lah, semua ada plus minus. Datanya adalah data primary, which is kita nggak bisa pakai Refinitiv, Icon, pakai nggak bisa gitu ya. Tapi datanya saya ya lakukan secara langsung gitu ya. Tapi ada positifnya juga gitu ya, karena kita melakukan observasi langsung, mengamati langsung, berbicara langsung, itu memberikan satu itulah kedalaman gitu ya, kedalaman dari apa yang dikaji gitu kan. Nah, kemudian ini masuk ke pertanyaan riset saya. Tadi pertanyaan riset saya kan ada 4 ya. Yang pertama adalah ada masalah apa sih sebenarnya dalam implementasi program
BUMDes gitu ya. Nah, teman-teman mungkin meskipun kok katanya kualitatif, tapi kok ada deskriptifnya gitu ya. Nah, deskriptif yang saya sajikan dalam finding saya ini hanya untuk membantu untuk mengindikasikan gitu ya. Tapi tidak menentukan apakah yang paling besar itu yang paling urgent gitu, enggak juga gitu ya. Karena itu harus kita tes nanti dengan pendekatan yang lain gitu, bukan dengan yang ini. Jadi permasalahan yang ditangkap ada antara lain dukungan dari pemerintah sendiri juga masih sangat terbatas. Artinya dari hal coaching gitu. Karena ini yang dilatih adalah orang-orang desa yang mayoritas adalah petani, nelayan, mereka harus bertransformasi menjadi seorang bisnismen gitu kan. Which is itu memerlukan perubahan paradigma berpikir yang luar biasa, skill yang ya itu berubahnya sangat signifikan gitu kan. Dan peran pemerintah menurut narasumber yang saya datangi, unit analisis saya adalah 10 BUMDes yang berlokasi di Jawa Barat, DIY dan Nusa Tenggara Barat. Nah, semua itu kompak ya. Memang dukungan dari pemerintah ya terkait khususnya dengan coaching bagaimana untuk melirik yang mana sih potensi desa yang seharusnya bisa dikembangkan, kemudian skill terkait dengan manajemen itu masih kurang sekali gitu ya. Lalu proses bisnisnya juga ya ala kadarnya aja gitu karena mereka punya keterbatasan gitu ya nggak ngerti gimana sih caranya berbisnis yang baik ya. Jadi proses bisnisnya pun juga ala kadarnya. Kapasitas sumber daya manusia ya pasti terbatas dan yang namanya di desa ini menariknya adalah masalah budaya ini juga ternyata berpengaruh terhadap bagaimana mereka melakukan berbisnis gitu ya, berbisnis dan apalagi mempertanggungjawabkan bisnisnya gitu ya. Karena di desa ini ada budaya yang namanya ewu pakewu. Misalnya ketika dia melakukan usahanya simpen pinjem, pinjeminnya gampang, balikinnya susah. Kenapa bisa begitu? Ya Bu, saya nggak enak Bu. Yang saya pinjem itu masih keluarga saya. Kalau saya tagih dia ketat keras-keras, saya pula nanti yang kena. Hubungan saya, seperti itu. Ya, jadi ada faktor-faktor budaya karena desa itu sangat kolektif sekali kan orang-orangnya itu nggak bisa. Kalau di kota mungkin agak-agak udah lebih individualistis ya, tapi kalau desa nggak bisa seperti itu. Kemudian mindset dukungan dari masyarakat juga masih kurang gitu ya karena ya gitu ya ini kan dananya dana desa Bu, dana pemerintah, ya udahlah nggak apa-apa, ngapain juga harus kita balikin dan itu ya benar seperti itu gitu ya adanya gitu ya nggak semuanya punya pola pikir yang sama, artinya ini dana desa ini harusnya roll over loh, harusnya bergulir terus dan harusnya bisa berkembang. Kemudian konsekuensinya hampir nggak ada konsekuensinya tuh kalau misalnya ternyata BUMDesnya bangkrut, tutup, apa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan, ditentukan denda, dan itu hampir tidak ada. Sehingga ya memang seperti itu, akuntabilitasnya sangat minim. Dan ini juga diperparah dengan kondisi COVID. Ya, akhirnya hampir separuhnya dari BUMDes yang terdaftar berdiri itu setengahnya udah collapse gara-gara COVID. Ya. Oke, kemudian berikutnya saya masuk ke pertanyaan saya yang kedua ya. Bagaimana saya dalam menjawab itu melihat yang paling mudah adalah lihat dulu mereka tuh mempraktikkan akuntabilitasnya kayak gimana gitu ya. Saya tanya bagaimana apa yang dipertanggungjawabkan ketika Bapak dan Ibu sudah mengelola BUMDes sebagai bagian dari manajemen BUMDes, apa yang kemudian dilaporkan kepada stakeholders gitu ya. Nah, ternyata masih fokusnya lebih banyak ke hal keuangan. Ya Bu, ngelaporin kas masuk kas keluar gitu ya. Tapi bagaimana dengan kewajaran dan kinerja? Kewajaran ini ngomongin apakah semua orang diberikan akses yang sama untuk berpartisipasi di BUMDes. Misalnya pada saat pemilihan pengurus BUMDes, direktur, kemudian sekretaris dan bendahara. Apakah informasinya diberikan secara terbuka dan semua orang punya akses yang sama misalnya? Atau kemudian terkait dengan keterbukaan informasi, transparansi gitu ya. Yang tahu BUMDes ini sebenarnya udah sejauh mana, dapat untung berapa, rugi berapa, itu siapa? Apa cuman di kalangan pengurus desa dan pengurus BUMDesnya saja atau masyarakat juga punya akses di sana. Nah, hasil penelitian saya ini melihat bahwa untuk fairness-nya ya sebagian ada gitu ya. Ada 2 BUMDes yang menunjukkan transparansi gitu ya, memberikan akses yang sama, kemudian informasinya juga disampaikan secara terbuka terkait dengan apa-apa yang dikerjakan oleh BUMDes. Tetapi ya
masalahnya ya ini yang hasil dari triangulasi tadi ya, harus saling mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi ketika dia bilang saya iya kok Bu, ini saya open recruitment semua bisa ikut dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika diklarifikasi, dikonfirmasi kepada masyarakat, ternyata ya ada yang enggak kok, saya malah nggak tahu ada lowongan untuk menjadi pengurus BUMDes. Jadi artinya apa? Artinya untuk fairness-nya ini, akuntabilitas masih sangat terbatas. Kemudian yang performance gimana? Ya apa impact-nya gitu ya dengan adanya program BUMDes itu apa dampaknya? Nah ini dari 10 BUMDes yang kami datangi, ini hanya satu saja yang melaporkan apa impact-nya. Mulai dari penurunan jumlah penduduk miskin di desa misalnya, kemudian jumlah sampah yang dia kelola, kemudian hal-hal yang lain gitu ya. Itu hanya satu BUMDes saja dari 10 yang kami datangi ya, yang kami kaji. Berarti ini malah lebih terbatas lagi. Sehingga kesimpulannya adalah ketika dikonfirmasikan, nah karena ini generalisasi di dalam konteks kualitatif tadi adalah generalisasi kepada teori ya, bukan kepada populasi ya. Sehingga dengan demikian terkait dengan apa yang dipertanggungjawabkan, kalau kita generalisasi ke teorinya Ben 2001 ini hanya parsial saja gitu, mendukung secara parsial dalam hal akuntabilitas keuangan. Tetapi untuk fairness dan performance-nya masih sangat terbatas. Kemudian kepada siapa dipertanggungjawabkan? Nah, ini mayoritas lebih kepada hierarki yang lebih tinggi, kepada kepala desa, kepada tokoh masyarakat di desa, kepada BPD, kepada pemerintah kecamatan, kota, dan kabupaten, ya. Seperti itu. Kita lihat di sini untuk kepada masyarakatnya, nah ini hampir nggak kelihatan gitu ya, nggak ada di sini ya. Jadi kalau kita generalisasikan ke dalam forum accountability dari O'Dwyer dan Unerman 2008 ini mengkonfirmasi upper hierarchical accountability gitu ya. Yang holistiknya itu masih ya terbatas gitu ya. Nah, tapi studi ini juga menemukan ternyata gitu ya, meskipun accountability-nya ini disampaikan secara formal ke dalam hierarki yang lebih tinggi, tetapi ada yang namanya power struggle. Power struggle ini artinya ada ketidaksepahaman gitu ya, ada ketidaksepahaman. Karena begini, BUMDes itu bertanggung jawab pemerintah desa, dalam hal ini diwakili oleh kepala desa. Kemudian dari kepala desa naik lagi ke kantor kecamatan. Kantor kecamatan kemudian naik lagi ke kabupaten hingga akhirnya ke pemerintah pusat. Nah, kami menemukan dalam studi kami ini ada pertanggungjawaban yang tidak bisa dilakukan, even itu kepada hierarchical accountability, gitu, kepada yang hierarkinya lebih tinggi. Itu kenapa? Karena ternyata ada konflik. Ya, ada konflik yang didasari oleh perbedaan pandangan politik yang menyebabkan antar organ di dalamnya, antara pemerintah desa dengan BUMDes itu saling mengsandra. Sehingga praktik akuntabilitasnya menjadi tidak bisa dilakukan. Termasuk tidak bisa menerbitkan laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan, atau bahkan tidak diundang dalam forum-forum musyawarah desa untuk mempertanggungjawabkan BUMDes. Nah, di situ ada power struggle yang disebabkan karena adanya tekanan-tekanan itu tadi ya. Ya, salah satunya di sini dipicu oleh perbedaan pandangan politik ya, pilihan politik lebih tepatnya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana caranya, mekanisme apa yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan BUMDes ini. Sebagian besar ini menggunakan medianya adalah laporan tertulis. Ya, laporan tertulis, kemudian ada juga yang melalui musyawarah desa, musyawarah tahunan desa atau musdes. Kemudian sebagian juga ada yang menyampaikan melalui papan pengumuman. Kemudian ada yang sudah punya media sosial, website, dan diskusi informal melalui grup-grup WhatsApp desa untuk menginformasikan tentang kinerjanya BUMDes. Lalu laporan kemajuan juga ada pemeriksaan, kemudian ada juga RAPBdes, anggaran desa, proposal bisnis, dan peraturan desa. Nah, tetapi yang hilang di sini adalah kalau kita generalisasi ke mekanisme akuntabilitasnya Ebrahim 2003, menurut Ebrahim kan harusnya ada 5 nih. Dari mekanisme yang saya sajikan di sini, ini hanya mengkonfirmasi 4.
Ya, yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah self-regulated mechanism. Jadi tidak ada mekanisme untuk meregulasi diri. Seperti misalnya eh, ada kebijakan dan prosedur operasi internal gitu. Ada SOP sendiri bagaimana cara melakukan bisnis ini gitu ya. Karena untuk tujuan pengendalian internal atau apapun. Nah, itu tidak ada. Tidak dari semua 10 yang kami datangi, mekanisme self-regulated itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, itu mungkin karena memang programnya ya relatif baru gitu ya. Ditayangkan di 2004, akhir 2014, efektif di 2015. Kemudian masalah tadi apa namanya? Panduan bantuan dari pemerintah, support dari pemerintah juga sangat terbatas. Kemudian dari faktor orang-orangnya sendiri, orang warga desanya sendiri yang memang kapasitas untuk atau kemampuan untuk merancang dan menerapkan self-regulated mechanism ini masih sangat terbatas ya. Oke, jadi ini adalah juga menjawab pertanyaan praktek-praktek material dalam akuntabilitasnya ya. Ini mengacu ke teori utama kita yang Friedland dan Alford, institutional logic theory. Ternyata artifaknya yang dilakukan itu bentuknya kalau dari sini ini adalah berupa rutin atau ya rutinitas yang dilakukan, kemudian sistem hubungan dan artifak-artifak yang kelihatan dalam laporan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana tatanan organisasi di BUMDes itu sendiri. Apa namanya? Konstruksi simbolik itu sendiri dibentuk dari tatanan institusi yang ada di BUMDes. Nah, studi kami ini menemukan bahwa tatanan institusi yang memengaruhi lingkungan BUMDes itu dibentuk dari nilai-nilai yang dibawa oleh yang pertama negara. Kenapa? Karena program ini sifatnya adalah national directive. Jadi ada peraturan dari undang-undang, kemudian ada perpres, ada permen, dan ke bawah-ke-bawahnya. Jadi logika-logika yang dianut, termasuk logika akuntabilitas yang menjadi fokus utama studi ini sumbernya dari interpretasi mereka terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kemudian kami juga menemukan ada tatanan institusi lain yang memengaruhi cara berpikir aktor-aktor di lingkungan BUMDes, yaitu dari religion, agama, gitu ya. Agama, ya, karena ternyata ya ada BUMDes yang mereka membuat bagaimana mereka melakukan bisnisnya, proses bisnisnya itu dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai agama. Nah, di sini kita lihat dari unit analisis yang kami kaji, ya, contohnya di Lombok Timur waktu itu, mereka bisnisnya adalah simpan pinjam, tapi simpan pinjamnya syariah, karena didasari oleh concern mereka terhadap riba. Jadi dia menginginkan pokoknya saya warga desa saya Bu, jangan sampai ada yang punya meminjam dengan riba, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi ada nilai-nilai agama yang juga memengaruhi bagaimana mereka menerjemahkan konsep BUMDes. Kemudian nilai dari korporasi. Korporasi itu apa? Ya, kita dalam berbisnis harus untung lah. Walaupun mungkin untungnya nggak besar, tapi untung itu perlu supaya bisnis kita bisa tetap berlanjut. Kemudian komunitas. Artinya ada apa ya, keyakinan ya, norma-norma bahwa kita tuh harus peduli dengan tetangga kanan kiri kita dalam berbisnis di BUMDes ini ya, Bu. Jangan sampai BUMDes ini mematikan bisnis warga. Karena yang penting bukan itu. Buat keberadaan BUMDes itu harus membesarkan, bukan mematikan. Jadi kami tidak boleh bersaing dengan warga. Nah, itu adalah cara mereka menerjemahkan. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kekeluargaan. Gitu ya. Karena memang sifat dari masyarakat di desa itu sangat kolektif gitu ya. Jadi tidak boleh nilai-nilai egois, pokoknya yang penting saya itu tidak demikian. Ya. Nah, kemudian aktornya itu siapa saja dalam ekosistem BUMDes atau dalam tatanan institusi BUMDes. Nah, studi kami ini menemukan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya itu adalah yang pertama si organisasi BUMDes itu sendiri. Tapi dia tidak sendiri karena bagaimana cara dia menerjemahkan itu akuntabilitasnya juga dipengaruhi oleh aktor-aktor yang lain, interaksi dengan aktor yang lain seperti misalnya dengan pemerintah desa, dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dengan pemerintah
daerah, yaitu dengan kantor kecamatan, kantor bupati, dan sampai dengan ke Kementerian Desa ya di level pusat, plus juga dengan komunitas masyarakat desa ya. Nah, sehingga kalau kita generalisasikan temuan ini ke dalam teori institutional logiknya Friedland dan Alford, eh, simbolik konstruknya ini asalnya dari mana? Bagaimana cara dia memahami konsepsi BUMDes ini? Oh, ternyata dipengaruhi oleh regulasi, norma, dan sistem kepercayaan. Itu ada ditemukan dalam BUMDes. Nah, berikutnya adalah dengan sekian banyak ya logikanya yang muncul itu adalah apa saja. Jadi BUMDes itu ya dipahami sebagai organisasi yang punya orientasi sosial, tapi juga punya orientasi komersial, mencari untung, juga harus bisa dipercaya, ada nilai-nilai agama Islam di situ, kemudian tidak boleh bersaing dengan warga lokal, kemudian harus bekerja sama dan juga kekeluargaan itu juga penting, lalu ada inovatif dan profesional, dan juga ada dukungan politik dan independensi, harus menjadi independen gitu. Independen artinya mandiri secara ekonomi gitu ya, tidak tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat. Nah, bubble-bubble yang kita lihat di tengah ini, yang warna-warni ini adalah multiple logics, beragam logika yang dipahami oleh aktor-aktor BUMDes, aktor-aktor di dalam institusi BUMDes. Bagaimana cara mereka memahami apa sih yang dimaksud dengan BUMDes itu? Bagaimana caranya dia mengelola BUMDes? Nah, kami menemukan ada 10 ya. Ya, ada 10 logika ya, ada 10 multiple logic yang memengaruhi. Nah, dari 10 itu kemudian logika utamanya apa gitu ya. Logika utama itu adalah logika yang tampak dari sisi secara keseluruhan dari level institutional level. Kalau kita lihat di sini dari sisi ya secara nationwide lah gitu ya. Logika yang utamanya itu apa, atau overarching logic, logika keseluruhannya itu apa. Nah, ternyata kami melihat bahwa kami meneliti ini dan menyimpulkan bahwa sebenarnya dari 10 itu tadi yang beragam multiple logic itu tadi, kalau kita kaji, kita teliti lebih lanjut, sebenarnya hanya ada 2 logika utama yang mendasari bagaimana aktor-aktor di dalam institusi BUMDes itu memahami BUMDes. Yang pertama adalah logika yang berorientasi sosial, itu lebih dominan dibandingkan dengan logika yang berorientasi komersial gitu ya. Kok bisa ada 2 ya? Iya, ini karena cara menerjemahkan dari peraturan terutama yang memang tidak membatasi bidang usaha BUMDes. Jadi BUMDes itu uniknya adalah diberikan kebebasan. Anda mau bergerak dalam hal apapun boleh, gitu ya. Apakah dalam bidang yang memang motifnya profit oriented atau memberikan pelayanan. Sehingga dalam praktiknya gitu ya, bisnis yang diikuti yang digeluti oleh BUMDes itu ternyata banyak banget gitu. Mulai dari simpan pinjam sampai ngelola sampah. Ada juga sih yang bikin restoran lah, ada yang bikin BUMDesmart lah gitu. Tapi macam-macam. Ada yang sifatnya itu tadi ya, komersial sampai ke sosial gitu ya. Tetapi yang paling menonjol adalah yang orientasi sosial. Jadi ketika ditanya yang mana yang lebih utama menurut Anda, apakah mencari untung atau memberikan kontribusi sosial? Dua-duanya sama pentingnya gitu ya. Artinya mencari untung itu bukan menjadi satu misi utama gitu ya. Kenapa? Karena pemahaman dari para aktor yang ada di BUMDes ini adalah tujuan kita itu didirikan adalah memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi yang penting adalah apakah masyarakat merasakan dengan adanya BUMDes membawa manfaat? Itu dulu. Untung, iya kita harus untung, tetapi itu bukan merupakan misi utama gitu ya. Tetap harus untung karena kalau tidak ada untung, kita susah juga untuk bisa bertahan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ya, ini adalah apakah terjadi ketidakkonsistenan gitu ya antara yang dipahami dengan yang dipraktekkan. Nah, ternyata kami melihat di dalam tatanan, di dalam level institusi ya tidak kelihatan semuanya kelihatannya konsisten gitu ya. Tapi ketika kita drill down ke dalam di level organisasi, artinya dari 10 unit analisis yang kita kaji ini ternyata gitu ya, meskipun mereka tahu iya sih kami itu harusnya memberikan laporan pertanggungjawaban setidaknya 1 kali setahun.
iya sih kami harusnya menyajikan apa-apa yang mempresentasikan apa yang dilakukan oleh BUMDes dalam forum rapat desa. Iya sih, kami mestinya melakukan satu pemeriksaan gitu ya dari pemerintah daerah kepada BUMDes untuk melihat apakah benar nggak sih uang itu digunakan untuk melakukan bisnis secara prudent dan seterusnya. Tetapi gitu ya, kami menemukan bahwa hal-hal yang seharusnya dilakukan dan mereka amini, mereka yakini itu yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan, gitu ya. Sehingga ketika kembali ke pertanyaan keempat, apakah ada decoupling? Ya, decoupling terjadi pada level organisasi. Ada BUMDes-BUMDes yang tidak melakukan terutama mekanisme pertanggungjawaban itu tidak dilakukan dengan semestinya. Harusnya ada tapi enggak. Sehingga di sini ada gap nih antara formal procedure dengan actual practice. Sehingga ini mengkonfirmasi nih Meyer Rowan dan Boxenbaum ya yang bilang nggak seideal itu juga dalam prakteknya akan ada decoupling. Dari temuan ini, ya kami mengkonfirmasi pendapat dari Meyer Rowan dan Boxenbaum Johnson. Ya. Lalu kenapa kok ada yang nggak konsisten gitu ya? Kenapa ada yang tidak konsisten? Itu kami melakukan inquiry lebih lanjut dan kami menemukan ternyata ya ada faktor self expose, takut dihakimi gitu ya, takut terekspos, takut ditelanjangi, takut kelihatan salahnya ada di mana. Ya. Kemudian ada faktor ya itu keputusan itu terpaksa saya ambil karena itu bukan berada di dalam ranah kewenangan kami. Ditentukan oleh hierarki yang lebih tinggi. Ya. Tetapi dalam opak self-nya tidak terlalu kelihatan. Nah, ini kalau decoupling ini kalau lihat di gambar grafik di sini ini maksudnya adalah untuk menunjukkan decoupling yang terjadi di dalam kelompok narasumber kami gitu ya. Ada kepala desa, BPD, BUMDes, regional manager dan regional government dan villager ya dari warga masyarakat gitu ya. Kalau dari si kepala desa, kenapa ada decoupling? Itu kebanyakan alasannya, mayoritas alasannya adalah karena dia takut dihakimi, self expose ya. Dari BPD itu lebih kepada ya itu bukan kewenangan saya sih. Ya, saya terpaksa ikutin aja gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Kemudian manajemen BUMDes ini hampir dua-duanya antara cultural antara apa ada cultural conflict malah ya, ada cultural conflict dan juga yang dia membuat dia terbatas gitu ya dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya dia gitu. Dengan siapa? Dengan organ-organ pemerintahan desa ya, dengan pemerintah desa, dengan BPD yang itu menyebabkan mekanismenya menjadi tidak sempurna. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah bagian yang cukup ini ke belakang ya. Studi ini ya kontribusinya ada di mana? Jadi kontribusi dalam suatu studi itu idealnya 3 ya. Yang pertama adalah terhadap teori, kemudian yang kedua adalah terhadap metodologi dan yang ketiga adalah ke dalam praktek ya. Kontribusi terhadap teorinya atau terhadap literaturnya adalah studi ini meng-highlight isu akuntabilitas di BUMDes tidak hanya dari isu praktikal gitu ya, tidak hanya menceritakan masalahnya apa, tetapi menjelaskan mengapa itu terjadi dengan menggunakan pendekatan teoritis, dengan meminjam konsep institutional logic dan konsep akuntabilitas. Dan untuk keterbatasannya, ini dijelaskan oleh konsep limitation to accountability. Jadi ada tiga teori utama lah ya, yang dijelaskan dalam studi ini untuk menjawab gitu ya, mengapa ada permasalahan dalam akuntabilitas di BUMDes. Lalu secara metodologi, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, interpretif, dan nah ini bagaimana cara kami memilih ininya, case study selection-nya gitu ya, memilih unit analisisnya. Karena BUMDes se-Indonesia itu ada 55.000 kurang lebih BUMDes. Tapi dari 55.000 itu yang mana yang akan kita pilih menjadi sampel kita ya untuk kita uji. Nah, secara metodologi ya kami melihat bahwa studi kami ini berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya itu lebih kepada convenience sampling aja. Saya punya akses, ya udah itu aja yang saya uji. Tetapi dalam studi ini ada 2 kriteria yang kita tegakkan untuk memilih unit analisis atau sampel dalam studi kami. Yang pertama adalah kriteria dari diferensiasi level pertumbuhannya itu harus merepresentasikan
BUMDes yang berada dalam tahap perintis, berkembang, dan maju. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria kedua, BUMDes yang dipilih harus merepresentasikan perbedaan dalam sektor usaha, dalam orientasi usahanya. Jadi tidak semuanya dari 10 BUMDes ini kita pilih dua-duanya. Ada yang berorientasi secara komersial, bisnisnya lebih kepada ya yang profit oriented lah, dan ada yang orientasinya itu ke sosial. Yang komersial ini kami ambil dari bisnis simpan pinjam, retail, homestay, kemudian ekoturism. Sedangkan yang berorientasi sosial itu ke BUMDes yang mengelola sampah, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi praktikal, studi ini memberikan rekomendasi-rekomendasi ya kepada para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, bagaimana rambu-rambu apa yang harus dia lakukan gitu ya, perbaikan apa sih yang harus dilakukan untuk mengukur kinerja. Karena memang pengukuran kinerja yang terdapat dalam peraturan pemerintah, dalam Permen, itu sangat tidak jelas gitu ya, dan tidak mengakomodir adanya perbedaan dari nature bisnis di BUMDes yang sangat-sangat beragam. Sehingga apa-apa aja yang harus diperhatikan itu kami suggest dalam studi ini. Kemudian terkait dengan pengembangan kapasitas, itu karena masih minim sekali perhatiannya, itu juga menjadi suggestion dalam studi ini. Lalu perrankingan BUMDes ini juga kami melihat masih banyak sifatnya sangat artificial ya, tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi kami mengkonfirmasi, jadi ketika kami diberikan data pemeringkatan BUMDes termasuk indeks desa membangun, kami melihat dalam beberapa lokasi studi yang kami pilih itu tidak konsisten antara skor indeks membangun desa dengan kondisi desanya. Jadi ada yang IDM-nya itu dibilangnya maju, tetapi ketika kami observasi langsung, ternyata rumahnya aja masih beralaskan tanah, tidak punya sanitasi, rakyatnya masih banyak yang miskin, tapi kok bisa ya dia IDM-nya itu masuk ke dalam kategori desa yang maju. Jadi ranking evaluation itu masih superficial, harusnya itu tidak seperti itu ya. Kemudian apati, kita juga melihat ya ini dari tadi paradigma masyarakat yang tidak terlalu mendukung, dan juga ada konflik tadi ya, karena ada power struggle tadi antar organ yang ada di desa. Nah, sehingga nanti ke depannya ini kami menyarankan untuk studi yang selanjutnya, ini keterbatasan kami adalah dalam studi ini tidak memasukkan elemen dari pemerintah pusat ya, karena waktu itu bukannya tidak dilakukan, tetapi tidak ada respon dari otoritas di Kementerian Desa, sehingga terbatas hanya sampai ke otoritas pemerintahan provinsi. Jadi yang kita lakukan ke pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi saja, tidak memasukkan yang pusat karena tidak ada respon. Kemudian ada potensial bias, ini adalah merupakan juga keterbatasan ya, karena dalam mengidentifikasi tema-tema gitu ya, melakukan konten analisis itu memang walaupun kami melakukan prosesnya secara iteratif antara saya dengan kedua supervisor saya, tapi tetap ada potensial bias di sana. Nah, kemudian untuk studi sebelumnya, karena kami juga meng-highlight ada isu power struggle, cultural conflict, dan community apathy, ini adalah peluang untuk penelitian-penelitian lebih lanjut terkait dengan BUMDes. Mungkin teman-teman kalau pengen lihat nanti kira-kira kalau mau meneliti BUMDes apa ya, nah ini kira-kira seperti ini nih, kita kasih clue lah gitu. Ternyata ada temuan-temuan seperti ini nih, tidak menjadi fokus utama dari studi kami, tetapi ini adalah potensi di kemudian hari yang bisa kita gali lebih lanjut. Lalu kalau mau mengkaji ini bagaimana kondisinya secara rata nasional misalnya, nah ini juga ada potensi untuk melakukan studi ini dengan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan kuantitatif, supaya generalizability-nya ini bisa kita lakukan bukan lagi terhadap teori tetapi terhadap populasi. Nah, ini dari tesis saya sebetulnya menghasilkan 3+1, satunya masih dalam review. Jadi mungkin kalau saya mau kasih tips kepada teman-teman sekalian yang menyusun tesis atau disertasi, itu adalah peluang Anda untuk memiliki multiple publications. Jadi jangan, ya udahlah yang penting saya selesai satu gitu, sayang sekali gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya mendissect, memotong-motong gitu ya, paper-paper saya itu berdasarkan research questions. Buat saya itu jalan yang lebih mudah gitu ya. Jadi setidaknya teman-teman punya potensi satu research question itu bisa jadi satu paper.
gitu ya. Karena namanya paper kan tidak mungkin halamannya tidak terbatas gitu ya. Nah, justru itu adalah peluang buat kita supaya kita bisa punya multiple outputs dari research kita. Karena datanya sangat kaya sekali, jadi sayang. Kemudian sebelumnya juga saya lakukan, jadi awalnya kenapa saya tertarik sama BUMDes itu memang gara-gara ada undang-undang desa. Jadi studi saya itu pertamanya diawali dengan masalah di dana desa gitu ya, yang banyak penyelewengan dan seterusnya, terutama pada saat COVID, sehingga kemudian bergulir masuk lagi ke dalamnya ada BUMDes dan seterusnya. Dan ya ini menjadi satu, kalau dibilang research interest yang partikular banget gitu ya. Saya lihat juga teman-teman yang banyak melakukan studi tentang BUMDes kebanyakan teman-teman dari UGM, Brawijaya gitu ya. Di FEB UI sendiri gimana? Masih kurang yang menggeluti tentang ini. Tapi that's also a good thing gitu. Berarti saya punya ada niche market di situ gitu ya. Ada potensi yang masih bisa digali gitu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa oh ini topiknya deso nih, terlalu lokal Indonesia nih. Belum tentu seperti itu ya teman-teman. Jadi artinya begini, saya tidak mengatakan topik ini lebih bagus dari yang lain, tidak. Topik-topik yang mainstream punya kelebihan, datanya tersedia banyak, gitu ya. Tetapi bukan kekurangan ya, ada challenge ya. Challenge di dalamnya adalah karena sudah banyak gitu ya yang masuk di sana, maka ketika kita sebagai newcomers akan masuk ke dalam segmen yang sama, yaitu kompetisinya lebih ketat gitu ya. Nah, untuk bidang-bidang yang masih jarang dilirik gitu ya, apalagi topik yang saya deso banget gitu ya, ya, mungkin hal yang tidak enak adalah ketika saya mencari referensi yang sangat ya lebih well established ya, yang masuk ke dalam jurnal-jurnal terindeks itu masih sangat terbatas memang. Yang ngomongin BUMDes masuk ke Scopus, masuk ke WOS atau masuk ke ERA itu ya memang nggak banyak gitu ya. Tetapi justru disitulah opportunity kita, karena masih belum banyak yang ngomongin tentang rural empowerment program, dalam hal ini misalnya BUMDes atau yang sejenisnya, itulah potensi kita untuk masuk ke sana. Jadi message saya adalah jangan pernah teman-teman merasa minder dengan topik teman-teman, karena ngerasa aduh topik gue nggak kekinian banget sih, nggak banyak diomongin orang dan seterusnya. Enggak, itu semua punya kelebihan sendiri-sendiri yang kita harus lihat itu adalah sebagai suatu opportunity, gitu ya. Nah, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Desti untuk pemaparannya. Good insight banget buat kami untuk BUMDes ini, karena memang belum familiar, dan ternyata itu kan sejauh ini yang kita tahu itu dana APBN itu di-split menjadi dua ya Bu, ke pusat dan ke daerah. Ternyata di bawahnya daerah ini ada lagi si BUMDes itu Bu, yang sebagai penggerak dan menjalankan program-program pemerintahan. Jujur ini insight baru juga buat saya Bu, dan ternyata ada beberapa multiple logic yang memang dijalankan oleh BUMDes tersebut gitu, dan sangat banyak variatifnya yang tadi saya lihat dalam pemaparan Ibu. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin tanyakan mengenai BUMDes lebih lanjut, silahkan diaktifkan menu Raise Hand-nya dan aktifkan kamera serta perkenalkan diri. Ini sudah ada yang raise hand dari rekan Muhammad Yusuf. Halo Pak Muhammad Yusuf, boleh perkenalkan diri dan silahkan ajukan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dari PPIA semester 2. Sebelumnya sebagai informasi gitu ya Bu, sebenarnya saya juga sangat tertarik untuk meneliti tentang dana desa Bu, karena memang skripsi saya dulu di S1 juga tentang dana desa gitu ya. Nah, kemudian sejauh ini di UI itu sendiri gitu ya, saya mencari penelitian-penelitian terdahulu di UI memang sangat jarang. Kemarin memang yang saya temui juga sama Bu, saya melihat dari UGM malah justru banyak di sana gitu. Nah, kemarin juga saya sempat menurunkan apa saya harus ganti yang lain ya, karena memang itu ya, karena jurnal terkait dengan dana desa itu kan sangat sedikit gitu ya Bu, khususnya masuk Scopus gitu. Jadi kayaknya
nggak jadi di dana desa gitu kan. Tapi melihat penelitian yang Bu Desti lakukan, kayaknya ada rasa untuk maju lagi ini Bu. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi Bu, konsep yang dana BUMDes itu sendiri, BUMDes itu sendiri kan untuk di Jepang itu sendiri dari bawah ke atas gitu ya Bu. Tetapi kan setelah itu dari Jepang sendiri itu menerapkan dari nasional, program nasional gitu ya Bu, kalau nggak salah tadi ya. Nah, sedangkan Indonesia sendiri kan memang dari pusat ke daerah gitu, ke desa gitu ya Bu. Nah, eh, kalau yang Jepang dari daerah itu kan hanya sebagian kecil, kemudian dari atas ke bawah kan juga sebagian besar. Nah, apakah kendala di Indonesia terkait dengan penerapan yang kayak di Jepang awal-awal yang dari pusat ke bawah itu sama kendalanya dengan yang ada di Indonesia gitu, Bu. Nah, eh, yang selanjutnya lagi, kayaknya saya jadi banyak ide terkait dengan pendalaman tentang dana desa maupun tentang BUMDes sendiri. Nah, tapi saya kesulitan di ini Bu, kayak membuat kerangka konseptual seperti yang tadi Ibu buat gitu ya, kayak eh, belum ada di pikiran saya untuk ke arah sana gitu Bu. Jadi masih bingung. Ah, ini nanti kendalanya di sini, ini kendalanya di sini. Mungkin kalau data itu masalah hanya masalah ini ya Bu, keniatan untuk menembusi satu BUMDes ke BUMDes lain gitu ya. Nah, tapi di lain dari BUMDes khusus untuk dana desa sendiri Bu, saya melihat juga bahwa dana desa juga yang konsep desa yang memiliki wewenang yang lebih daripada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, artinya desa itu sendiri memiliki kewenangan khusus gitu kan Bu, yang saya pelajari saat ini. Nah, itu justru tidak diterapkan di negara-negara lain. Saya justru belum menemukan yang saya temukan ya ini konsep seperti BUMDes, kemudian pemberdayaan, tetapi bukan benar-benar dikelola oleh desa sendiri. Nah, sebenarnya saya ingin mendalami terkait dengan hal itu, dikaitkan dengan ya tentunya dengan keuangan gitu ya Bu. Tapi belum menemukan yang ya jurnal, khususnya jurnal-jurnal gitu ya, bacaan-bacaan yang mengarah ke sana. Mungkin bisa eh, ada masukan-masukan Bu terkait dengan hal itu. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yusuf, Kak Muhammad Yusuf. Ibu boleh langsung dijawab atau kita buka space pertanyaan dulu dua lagi, masih ada kesempatan atau mau langsung jawab, Bu? Boleh, boleh, boleh. Kalau mau ngumpulin Boleh Ibu pertanyaan dua silakan. lagi. Ya. Ini tadi saya rangkum untuk questionnya Mas Muhammad Yusuf ya. Kendala yang dialami di Indonesia dengan Jepang saat ini terkait BUMDes, apakah kendalanya itu memang sama atau memang rata-rata sama yang dihadapi dengan Indonesia Jepang atau memang Indonesia ada kendala sendiri terkait BUMDes tersebut, Bu? Lalu yang kedua, apa yang harus di-highlight untuk dijadikan paper ya, Mas? Poinnya seperti itu karena beberapa riset dan tadi yang Mas Yusuf sudah paparkan, karena memang sangat terbatas sekali untuk publikasi atau jurnal mengenai dana desa tersebut. Itu yang saya rangkum dari pertanyaan Mas Yusuf. Boleh Ibu untuk dijelaskan lebih detail? Ya, baik Kang Yusuf, welcome to the club. Ya, kalau sudah punya bayangan, saya senengnya ngomongin dana desa. Jangan mundur karena di UI kok nggak ada yang ngomongin itu. Justru that's your opportunity. You be one of the scholars from UI yang ngomongin tentang dana desa, gitu ya. Nah, apa namanya? Bagaimana dengan kendala yang tadi ya, kendala antara gerakan OVOP di Jepang dengan yang ada di Indonesia? Beda nggak? Oh, beda banget. Beda banget. Sebagai suatu gerakan awalnya gerakan akar rumput lah ya kalau kita bilang ya. Di Jepang itu One Village One Product adalah gerakan akar rumput, dimulai dari inisiatifnya dari warga gitu ya, dari pemerintah daerah lah gitu ya. Dan itu bukan proyek strategis nasional, bukan, bener-bener ide dari murni dari bawah gitu ya. Sehingga apa? Ownership terhadap programnya itu sangat kuat karena berangkat dari kesadaran masyarakat sendiri, bagaimana dia itu mau berubah gitu ya. Jadi harus menggunakan apa namanya, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah ya. Kearifan lokal, local wisdom itu penting.
gitu ya. Jadi jangan ngikutin apa yang lagi ngetren di luar, tapi coba kita lihat dulu ke dalam apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan. Tapi orientasinya orientasi global. Kalau saya melihatnya adalah kendalanya satu, ownership terhadap programnya. Kalau ownership terhadap programnya itu nggak ada, sebagai sesuatu hal yang dipaksakan, itu ujung-ujungnya ya biasanya superficial aja. Superficial tuh gimana sih? Yang penting ada aja lah. Yang penting memenuhi checklist lah. Yang penting itu bisa menaikkan indeks desa membangun lah. Perkara nanti mau meninggal ini BUMDesnya biarin aja. Gitu ya. Nah, karena kenapa seperti itu? Kalau saya melihat ya ownership-nya gitu. Itu yang menyebabkan kenapa nggak cuma di Indonesia sebenarnya ya. Kalau kita cari itu Asia Tenggara tuh termasuk yang banyak ikut-ikut mengadopsi konsep OVOP. Ada di Vietnam, di Thailand. Thailand itu yang paling duluan, Thailand, Indonesia, Vietnam. Kemudian ada juga di Malawi juga sama. Kalau Malawi namanya plek-tiplek, one village, one product. Semuanya sama, tipikal gitu. Karena itu adalah sebagai suatu program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dipaksakan ke bawah. Ya, sehingga ownership-nya itu kurang. Kok pendekatannya berbeda ya, Bu? Yang di Jepang kan nyontok sebenarnya sejarahnya adalah bottom up gitu ya. Kenapa kemudian ketika dia dibawa ke Asia, ke Afrika, jadinya kok top down? Itu karena, nah ini, yang mau ditekankan adalah output-nya atau prosesnya. Ngerti nggak? Kalau itu ketika itu diadaptasi, sebenarnya Jepang itu kekuatannya ada pada tadi ownership dan proses. Makanya kalau teman-teman ingat konsep Kaizen, continuous improvement, proses itu lebih penting ketimbang hasil akhir. Jepang tuh selalu begitu. Iya nggak? Dalam proses produksi manufaktur segala macam, Kaizen lah, the Toyota way, whatsoever it's called. Tapi esensinya adalah buat mereka yang lebih penting adalah proses. Dan proses itu nggak bisa dilakukan dalam waktu setahun 2 tahun. Nggak bisa. Karena itu mempengaruhi budaya gitu kan, bagaimana cara kita bekerja dan seterusnya. Berbeda dengan ketika diadop ke Asia Tenggara, ke Afrika. Tipikalnya adalah gimana caranya ini program bisa kelihatan outputnya secepat-cepatnya. Kalau perlu tahun pertama diadopsi udah kelihatan tuh untungnya berapa. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya semuanya pengen cepet gitu ya. Tapi kekurangannya apa? Ya kekurangannya itu tadi ya. Akhirnya tidak memperhatikan prosesnya. Proses itu ada di mana? Gimana sih si petani-petani ini di coaching untuk menjadi seorang bisnismen gitu ya. Susah loh ngerubah orang dia taunya ke sawah, ke kebun, sama nyari ikan gitu ya. Rata-rata kan begitu ya, ke laut gitu kan. Tiba-tibalah dia harus berpikir sebagai seorang pebisnis. Nah, prosesnya gimana? Itu yang kurang dipikirkan. Akibatnya gimana? Ya pokoknya capaian-capaian superficial aja gitu. Rata-rata Mas, masalahnya begitu. Bagaimana dengan teman-teman kita di Thailand, di Vietnam? Ya, studi-studi di tempat mereka juga menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Mereka sendiri mengkritik penekanan kepada output bukan pada prosesnya itu untuk instan gitu. Segala sesuatu yang instan itu emang nggak bagus gitu kan. Tidak bisa membuat impact dalam jangka panjang. Tapi yang sampai seserius itu dibikin jadi suatu undang-undang, itu kalau saya perhatikan itu cuma Indonesia. Sampai dibikin undang-undang desa gitu ya. Dibikin kementerian khusus. Bahkan di Thailand itu sendiri tidak ada tuh skema dana desa gitu ya. Ada sih financial supportnya, tapi bukan dana desa. Kalau bedanya dengan kita, kalau kita dana desa itu bukan dari Pemda loh ya. Itu langsung dialokasikan dari pusat. Dari pusat langsung ke desa. Jadi di tengah-tengah itu pemerintah provinsi, kabupaten dilewatin semua. Langsung jeret, alokasiin langsung ke desa. Ya, kalau kita lihat di Permenq-nya begitu. Bagaimana cara si dana desa itu keluar langsung dari pusat ke desa. Bayangin berapa tahap yang dia potong. Spiritnya bagus supaya tidak banyak jenjang-jenjang yang bertahap di tengah-tengah disunat-sunatin hilang gitu kan. Itu kan selalu yang terjadi seperti itu ya. Ya spiritnya bagus. Cuman ya masalahnya kembali ke akuntabilitasnya. Gimana caranya memastikan bahwa uang itu, dana desa itu tidak menguap dengan sia-sia. Jadi gini loh, dana desa itu bukan hadiah.
Dana desa itu adalah dana yang diambil dari pemberi pajak, yang tentunya harus ada hasilnya. Kekurangannya itu gimana caranya untuk mengunci itu supaya ada hasilnya, ada pertanggungjawabannya lah gitu. Ya. Di Thailand sendiri bahkan yang namanya financial assistance untuk program One Tambon One Product itu mekanismenya bukan pakai dana desa, mereka itu pakainya seperti KUR. Jadi ada bank pemerintah yang ditugaskan untuk memberikan pendanaan kepada mereka-mereka yang menjalankan program One Tambon One Product. Jadi di setiap tambon itu levelnya kecamatan lah, ke setiap kecamatan, tapi itu skemanya seperti KUR, bukan dana desa. Karena KUR, Thailand tuh mendingan. Karena sistemnya KUR itu kan apa? Revolving credit ya. Ada yang nagih, balik nggak duitnya? Belum juga dengan mungkin bunganya sangat-sangat ya seperti KUR lah. KUR kan kecil banget ya bunganya ya nggak terlalu signifikan karena misinya adalah membantu UMKM. Nah di Thailand itu masih agak mendingan sih kalau menurut saya ya, karena dia ada upaya untuk menagih walaupun ada yang uncollectible. Nah di kita itu ya luar biasa, baik banget ya, kayak Sinterklas ngasih hadiah dikasih uang drop gitu ya, 1 miliar satu desa rata-rata. Tapi terus gimana hasilnya? Nah itu ya. Kok bisa begitu, Bu? Ya itu ada banyak faktor ya di dalamnya ya. Karena ada faktor politik ya tentunya sampai kemudian keluar seperti itu. Itu yang pertama kendalanya. Kemudian apa tadi? Apa-apa yang bisa dijadiin paper gitu ya? Eh, Semuanya bisa dijadiin paper ya. Bahkan ketika teman-teman bikin bab 2 literatur review, itu kalau teman-teman mau bikin itu jadi satu paper sendiri bisa loh. Nanti papernya pakai pendekatan sistematik literatur review, SLR modelnya. Bukan nguji hipotesis atau yang seperti saya. Banyak nggak? Ya banyak yang seperti itu. Bisa masuk Scopus nggak? Bisa. Kenapa enggak? Gitu ya. Jadi coba berpikir kreatif gitu ya. Bahkan begini teman-teman, saya ada sharing sedikit ya. Ketika saya seminar proposal, itu kan biasa ya dibantai sama penguji gitu ya. Kenapa kamu pakai teorinya ini? Kenapa nggak yang ini? Kenapa ini? Nah itu kan. Jadi ketika saya memajukan satu teori, itu saya nggak bisa juga berargumen. Pokoknya eh, tesis saya pakai pendekatan teorinya institutional logic. Nah itu akan di-challenge tuh. Kenapa bukan stakeholder teori? Kenapa bukan agency teori? Kenapa bukan institusional dan seterusnya? Dan kita harus bisa berargumen. Kenapa pada akhirnya saya memilih teori ini bukan yang lain, gitu ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan pilihan kita adalah pilihan yang paling tepat. Kunciannya ada di mana, teman-teman? Nah, ini biasanya teman-teman suka bingung ya. Sebenarnya kunciannya adalah balikin lagi ke research question-nya. Apakah teori-teori yang ada itu bisa menjawab research question-nya? Kalau nggak relevan, tinggalin. Bukan itu. Argumennya harus begitu, gitu ya. Nah, balik lagi, gimana caranya saya bisa bikin multiple paper gitu ya? Salah satu inspirasi saya waktu itu keidean tuh ya. Selain daripada saya motong-motong research question saya, satu research question satu paper, kemudian saya malah dapat inspirasinya itu dari pertanyaan ketika seminar proposal. Waktu itu penguji saya bilang, kenapa kamu tidak pakai institutional leadership theory? Ini masih dalam ranah institutional theory ya, kan ada old institutional economy, new institutional sociology, dan seterusnya. Jadi memang kita harus agak belajar sejarah teorinya dikit gitu ya, sampai berkembang ke bawah gitu ya. Terus saya berpikir, iya ya, kenapa enggak itu ya? Tapi saya tetap berargumen untuk yang research question saya di institutional leadership theory setelah saya pelajari lebih lanjut gitu ya, setelah seminar saya revisi, memang tidak menjawab, tidak relate dengan pertanyaan riset saya, sehingga itu pun saya negasikan. Tetapi, nah ini teman-teman, jangan pernah mengabaikan teori-teori yang tidak relevan, karena sebenarnya teori-teori yang tidak relevan itulah potensi teman-teman untuk bikin paper lagi dengan menggunakan data yang sama. Kebayang nggak maksud saya? Jadi, mungkin saja teman-teman bikin lagi gitu ya nggak apa-apa bikin paper lagi gitu ya, tapi dengan menggunakan teori yang berbeda, tapi datanya nggak nyari ulang gitu, pakai data yang sudah ada, dan saya lakukan itu
gitu ya. Jadi saya saya ambil data saya yang sudah ada, tapi saya kaji dengan pendekatan institutional leadership. Institutional leadership itu ngomongin apa? Leadership apa yang dilakukan gitu oleh aktor yang paling prominent dalam satu tatanan institusi itu sehingga dia bisa membawa satu perubahan. Ada nggak datanya? Kemudian saya berpikir, ada nggak ya? Ada ternyata. Nah ini dia nih paper lagi nih, lumayan nih. Nah jadi bisa datang dari mana-mana tuh teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa terbatas. Ya udahlah satu, saya tesis aja pokoknya satu, jangan gitu ya. Karena pintu-pintu masuknya tuh ada banyak sekali. Nanti teman-teman akan ketemu. Pokoknya kita open terbuka terhadap masukan dari para penguji kita. Justru kita berterima kasih gara-gara dibantai itu. Jadi saya kepikiran, iya ya kenapa enggak ya? Saya bikin paper baru dengan menggunakan teori yang lain tapi data. Jadi kalau teman-teman punya data yang sangat kaya, kalau pembimbing saya selalu bilang itu adalah aset kamu. Jadi kamu bisa melihat, bisa memanfaatkan data yang ada itu, data yang sangat kaya itu, ibarat kamu lagi main rubrik, tau nggak? Main rubrik itu kamu tweak dari sudut pandang kanan, kiri, tengah, atas, bawah, tapi di dalam rubrik itu kan isinya tetap sama. Jadi kalau saya tuh selalu nganggap kalau neliti itu kalau lagi bikin dari apa tesis atau disertasi itu ya kayak lagi main rubik aja nih. Sekarang saya lagi mau ngeliatin sisi yang sebelah mana? Oh, sisi yang atas. Ya udah itu satu sendiri. Sisi yang bawah sendiri, kanan sendiri, kiri sendiri, depan, belakang. Bayangin, rubik itu ada berapa? 1 2 3 4 berapa sisi? 6. Ya kurang lebih bisa seperti itu juga gitu kan. Jadi teman-teman inspirasi untuk membuat paper itu selain dari research questions juga coba lihat teori yang lain, manfaatkan dengan menggunakan data yang sudah kamu punya. Bisa nggak saya lihat itu dari sisi yang lain? Datanya sangat kaya, teman-teman itu bisa, misalnya nih setelah saya lulus S3, bahkan setahun setelahnya, saya masih bisa aja pakai data saya yang sekarang, tapi saya bikin paper-paper baru gitu dengan menggunakan pendekatan yang berbeda tanpa harus saya nyari data lain, karena nyari data untuk kualitatif research itu ya memang lumayan sih ya. Lumayan waktunya, lumayan biayanya. Jadi sayang sekali kalau nanti ada teman-teman mau pakai kualitatif research, outputnya cuma satu. Aduh sayang, itu nggak sebanding dengan biaya dan tenaga yang kamu keluarkan untuk cari data. Percaya sama saya, sayang banget. Ya. Kemudian jurnal-jurnalnya gimana gitu ya. Kalau untuk saat ini yang masuk ke dalam jurnal terindeks yang bereputasi tentang topik-topik dengan kata kunci desa, BUMDes, atau dana desa, sudah mulai ada sih perkembangan jumlahnya ya, lebih gampang gitu ya, ketimbang saya melakukan literatur review itu pada saat tahun 2020-2021 itu benar-benar yang nangis-nangis gitu ya, mana lagi sih ini, kayaknya udah dicari dari publisher yang oke-oke, dari jurnal yang Scopus yang oke, dari WOS, dari ERA gitu, kayaknya nggak ketemu-ketemu gitu. Nah, apakah kemudian jurnal-jurnal lokal tidak bisa dipakai? Nah, jadi teman-teman jurnal-jurnal lokal tetap bisa dipakai ya. Kalau memang jurnal nasional yang terindeks itu jumlahnya masih belum banyak sekali, boleh gitu. Dan itu saya lakukan dalam tesis saya gitu. Sepanjang jurnal-jurnal lokal, jurnal nasionalnya ini yang jurnal yang benar ya, jangan yang nggak jelas gitulah. Ambillah yang sinta-sinta, itu nggak masalah, nggak masalah. Untuk tujuan publikasi internasional itu masih bisa diterima. Tapi mungkin satu hal lagi yang saya bisa sharing sama teman-teman, bagaimana cara memperluas peluang teman-teman untuk diterima ke jurnal yang teman-teman targetin, terutama yang internasional ya. Saya konteksnya yang internasional nih, karena agak-agak tricky itu yang itu. Pertama, selain mencari kecocokan temanya gitu ya, teman-teman lihat di query dulu, ada nggak yang pernah nerbitin di situ dengan keyword yang kurang lebih sama kita. Jadi misalnya kalau tadi Kang Yusuf dana desa, coba cari village fund. Ya, village fund itu ada nggak? Sudah pernah terbit belum di jurnal itu? Kalau sudah ada, itu tanda bagus tuh teman-teman. Nah, itu di keep tuh, ditandain, dicatat, jurnal A, gitu ya. Terus cari yang lain. Nah, kemudian misalnya setelah saya pertimbangkan, saya kayaknya udah mantep nih yang A nih, saya mau masukin ke yang A. Teman-teman untuk memperluas peluang teman-teman diterima,
pastikan teman-teman menggunakan paper-paper yang sudah dipublish di jurnal itu, yang sekiranya mendukung argumen yang teman-teman bangun di paper yang akan teman-teman submit ke situ. Maksudnya gimana? Jangan sampai, misalnya nih, saya mau masukin paper saya ke critical perspective accounting misalnya. Tapi di daftar referensi saya tuh sama sekali nggak ada jurnal yang saya citasi dari yang dipublish di CPA Journal. Nah, kalau itu udah pasti ditolak tuh. Bukan pasti ditolak sih. Ya besar kemungkinan lah gitu. Karena apa? Karena mereka ternyata juga punya kepentingan, jurnal-jurnal saya disitasi dong. Lu mau masukin ke sini tapi kok nggak dipakai sama sekali gitu ya. Jadi ada trik-triknya, tolong masukin. Ya, ya nggak mesti semuanya harus berapa persen, ya nggak mesti semuanya gitu, mungkin sekitar 10, 5 is okay, 5 paling enggak 5 lah gitu, atau kalau bisa lebih banyak. Kalau lebih banyak referensi yang Anda citasi itu dari jurnal itu, itu biasanya sih lebih di appreciate lah sama si reviewernya ketimbang nggak ada sama sekali. Jadi itu in a way bisa memperbesar peluang teman-teman. Gitu ya, Kang Yusuf ya. Ini ada yang ngechat. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Kang Yusuf, atau Sudah saya cukup, Bu. Terima geser kasih, ke yang Bu. lain? Oke, Baik, baik. terima kasih Ibu Desti. Jawabannya detail sekali, Ibu. Lalu ada pertanyaan di menu chat, Bu. Mungkin karena ini mengingat waktunya mau maghrib, ada 2 pertanyaan lagi, Bu. Di dalam Ya, menu boleh. chat yang pertama dari Kak Reni, izin bertanya Bu Desti, untuk jurnal lokal umumnya sampai Sinta berapa yang bisa digunakan sebagai referensi untuk tema-tema spesifik seperti penelitian Ibu? Lalu yang kedua, dari Kak Okta Marcelita, izin bertanya Ibu, tadi kan ada 2 kriteria dalam pemilihan sampel. Apakah dari awal memang sudah memilih 10 desa Oke. dan semuanya merespon, atau sebenarnya tuh ada coba yang dihubungi namun tidak merespon? Apakah ada tantangan Ibu nih dalam pengumpulan data, Bu? Boleh Ibu langsung dipaparkan, Bu. Baik, Mantap, tapi pertanyaan baik. menarik ya. Ada Makasih. banyak juga yang Iya, menarik, menarik. tertarik desa. Jadi Sebetulnya ini lebih jurnal, membranding ya Bu. Kalau kita pilih desa tuh orang-orang ingat BUMDes, ingat kita gitu. Karena kan belum banyak yang ya, mengambil topik ini Bu. Itu bisa dijadikan personal exactly, branding juga sebetulnya. exactly. Setuju sekali Mbak Merlin. Itu yang berusaha saya lakukan. Jadi dalam setiap kesempatan apapun, saya selalu memperkenalkan BUMDes, saya selalu ngomongin BUMDes, supaya ya tadi branding, orang inget kalau ngomongin saya itu udah identik dengan BUMDes. Karena dalam dunia penelitian itu penting, branding itu penting. Makanya kita harus menemukan saya tuh passionnya apa. Itu bukan omon-omon ya. Passion dalam research itu menentukan, karena jalan Anda ke depan itu akan ditentukan oleh passion itu. Kamu harus bisa melakukan dengan konsisten. Jangan kadang-kadang BUMDes, kadang-kadang IFRS, terlalu banyak menjadi tidak fokus. Karena memang kita sebagai scholars, bahkan sebagai seorang profesor pun bidang keahliannya makin bukan mengecil ya, makin spesifik, tapi ke dalam banget. Bukan generalis gitu ya. Jadi memang itu penting. Setuju, Mbak Merlin. Itu yang sedang saya coba praktekkan, belajar lagi tentang BUMDes. Nah, sekarang tadi pertanyaannya Mbak Reni. Pertanyaannya Mbak Reni tadi adalah Sinta berapa? Sampai Sinta 5 pun boleh, Mbak. Nggak ada masalah. Sepanjang dia sudah dilakukan peer review proses ya. Saya takutnya yang nggak pakai peer review proses itu kita nggak bisa pertanggungjawabin, soalnya beneran ada yang ngecek nggak isinya, itu aja. Jadi nggak ada batasan, mau Sinta 1, 2, 3, bahkan sampai 5 pun it doesn't matter, nggak apa-apa, boleh pakai aja ya. Saya juga lakukan itu. Ada yang saya ambil sampai Sinta 5 juga gitu kan, walaupun ya udah aneh-aneh. Saya sampai Sinta berapa ya? Enggak, 5 enggak, saya Sinta 3. Saya terakhir Sinta 3 aja kan udah mulai rada-rada tuh, pas hebatnya sebenarnya apa sih yang diomongin gitu ya. Ya tapi ya ikutin aja lah, karena kalau dia sudah terakreditasi Sinta, prosesnya harusnya kan mengikuti standarnya Dikti ya, ada yang namanya review dari sejawat gitu. Jadi mau sampai Sinta 3 juga nggak masalah kok. Pembimbing saya tidak mempermasalahkan itu juga. Dan waktu saya masukin itu ke Skogan itu juga mereka tidak mempermasalahkan gitu. Jadi artinya boleh ya, sampai 5 boleh. Kemudian memilih sampel ya. Memilih sampel tadi pertanyaannya Mbak Okta. Jadi Mbak Okta, apakah saya dari awal itu 10? Enggak.
Nah, ini nanti teman-teman pada saat melakukan penelitian itu ini yang selalu ditanya, salah satu yang ditanya oleh examiner. Karena waktu sidang akhir itu kan terutama yang anak S3 ya, yang S3 itu sidangnya waktu dulu tempat saya zaman saya itu saya di USM saya kira yang namanya sidang terakhir sidang akhir ya di USM kami hanya 2 kali sidang saja, sidang proposal dan sidang akhir atau viva voce. Saya kira di viva voce itu pertanyaan dari penguji itu langsung gitu ya, bab 1 sampai bab 6 gitu ya, bab 1 sampai bab 6 per penguji. Ternyata enggak. Jadi bab 1 silakan penguji 1, penguji 2, penguji 3. Semua harus selesai dulu. Lalu bab 2, penguji 1, penguji 2, penguji 3. Bab 3 dan seterusnya. Sehingga pertanyaannya tuh very very thorough questions yang so I spend like 3 hours and a half untuk sidang saja. Dari bab 1 sampai bab 6 dan karena dibahasnya satu-satu. Nah, ini tipikal pertanyaan di bab 3, metodologi. How do you determine your number of unit analysis? Jawabannya bukan pada number, tapi pada data saturation, saturasi data. Artinya apa? Anda harus menunjukkan, meyakinkan bahwa apakah setelah N sumber, gitu, sumber yang ke N-nya ini ada di mana ujungnya? Apakah terjadi kejenuhan data, saturasi data? Artinya begini, saya waktu itu 10 BUMDes dengan total narasumbernya ada 48 orang. Ada 48 orang. Kenapa yang ditanya adalah kenapa 10 dan 48? Gitu ya. Kenapa 10 organisasi dan kenapa 48? Jawaban saya adalah data saturation. Data saturation-nya terjadi ketika saya selesai mewawancara, mengobservasi BUMDes yang ke-10 atau ke narasumber yang ke-48, nomor 48. Artinya apa? Setelah narasumber ke-48, saya tidak lagi melihat variasi jawaban yang berbeda dari yang sudah direspon oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi, kalau ternyata waktu itu saya, even setelah BUMDes yang ke-10 atau narasumber ke-48, ternyata saya menemukan jawaban, loh kok beda ya dengan yang 9 yang sebelumnya, dengan 47 orang yang sebelumnya nih. Itu saya nggak boleh berhenti, teman-teman. Ambil lagi unit analisis berikutnya, BUMDes yang ke-11. Masih ada lagi variasi baru yang tidak sama dengan yang sudah-sudah, ambil lagi. Jadi data saturation itu tidak ada batasnya, teman-teman. Bisa jadi teman-teman berhenti ketika BUMDesnya 3. Atau misalnya narasumbernya cukup 10 orang. Bisa jadi. Kenapa ya? Karena nggak ada variasi yang lain gitu ya. Nah, jadi itu jawaban saya, dan memang itu yang diinginkan, yang secara teoritisnya itu betul seperti itu ya. Jadi data saturation bukan pada jumlah, tetapi pada saat kapan Anda menemukan bahwa datanya sudah jenuh, tidak ada lagi variasi jawaban yang baru. Karena kalau ada variasi jawaban baru itu harus kita analisis gitu, kenapa gitu, yang masuk ke dalam data analisis kita. Jadi itu ya. Jadi saya tidak mentargetkan di awalnya 10, saya nggak tahu. Pokoknya di awal itu saya berdiskusi dengan supervisor saya dengan mengemukakan bahwa kondisi di desa ini seperti ini, di desa-desa di Indonesia mereka di ranking dengan metode seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan begini teman-teman, saya itu pada awalnya ketika saya membuat proposal, saya memilih desanya itu ya, tingkat kemajuan BUMDesnya saya pakai proxy indeks desa membangun. Kenapa bukan pakai ranking BUMDes? Karena ranking BUMDes tidak dipublish secara umum. Jadi saya nggak tahu datanya ada di mana. Yang bisa saya ambil kalau gitu proksinya, justifikasi saya adalah indeks desa membangun. Tetapi kemudian pada saat saya viva, pada saat saya sidang tertutup, saya revise judgement saya yang di metodologi itu tadi, bagaimana saya cara memilih sampling, saya ubah dari yang tadinya indeks desa membangun menjadi konfirmasi lapangan. Konfirmasi lapangan terhadap indeks desa membangun gitu ya. Itu dibolehkan. Boleh, kok bisa sih berubah Bu? Boleh, karena yang namanya proposal itu kan yang akan kita laksanakan. Ketika kita ngomongin metodologi, yang namanya
proposal itu pasti isinya adalah kata-katanya dari grammarnya aja future tense semua kan, akan ya, karena kita belum ngelakuin gitu ya. Pada saat kita melakukan ternyata, saya udah sedih banget tuh cerita sama pembimbing saya, Pak ini gimana ya, ternyata yang saya temukan di lapangan berbeda, yang saya pilih tuh udah IDM-nya tuh maju nih Pak, tapi pas saya datang, ya ampun itu mayoritas warganya rumahnya masih tanah, saya masuk ke rumahnya cari WC nggak ada, dia masih banyak, maaf ya, buang air di hutan, di sungai, itu kan tidak mencerminkan IDM maju, itu malah desa yang miskin malah harusnya gitu kan. Tapi kok bisa ya secara data nasional IDM-nya maju? Berarti saya harus mengubah kriteria BUMDes-nya bukan kriteria BUMDes maju, bahkan masuknya ke dalam pioneer. Nah, ada perubahan kriteria, boleh tidak? Boleh sekali teman-teman. Tetapi nanti jangan lupa pada saat teman-teman mengubah kriteria sampel selection-nya harus diceritakan. Jadi jangan tiba-tiba jelek berubah, enggak. Jadi diceritakan bahwa pada awalnya penulis menjustifikasi sampel selection-nya itu dengan menggunakan proxy tadi indeks desa membangun. Akan tetapi ketika studi lapangan berlangsung ternyata ditemukan kondisi yang berbeda di mana IDM tidak serta-merta mencerminkan kondisi perkembangan yang sesungguhnya, BUMDes yang sesungguhnya. Sehingga penulis mengakses ulang berdasarkan kriteria, tapi tentu nanti tunjukin tuh bagaimana cara mengakses ulangnya, pakai teorinya siapa atau pakai papernya siapalah gitu ya. Itu harus ditunjukin. Jadi itu boleh sekali teman-teman, gak usah khawatir sepanjang teman-teman bercerita secara runut gitu ya. Jadi kemampuan untuk bercerita dalam riset terutama yang kualitatif itu penting banget karena ya itulah gitu ya kekuatan kedalaman dari risetnya. Gitu teman-teman. Ini ada chat lagi siapa ya? Mbak Bu Desi. Referensi sebaiknya minimal Sinta 3, ya Sinta 1 2. Ya, betul. Kalau untuk yang jurnal terutama yang internasional ya. Tapi mungkin kalau untuk yang di tesis tergantung dari kebijakan school-nya sendiri. Ya, kalau ya memang sih praktik terbaiknya kalau bisa jangan yang ke bawah-bawah banget. Memang saya lihat juga yang udah Sinta 3 aja tuh kalau dibaca kayak ini gimana sih gitu ya. Temuannya, cara dia analisisnya dan seterusnya gitu ya. Tapi ya sudah melalui proses ya peer review dan sudah terakreditasi di situ. Gitu. Terima kasih ya Bu Desi atas koreksinya. Mungkin itu aja Mbak Merlin dari saya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Desti Fitriani, dan tambahan dari Ibu Desi ini tadi untuk referensi sebaiknya minimal Sinta 3 dan Scopus Q3. Bisa Sinta 1-2 dan Scopus Q1 sampai Q2 yang lebih reliable, kecuali untuk topik-topik yang masih jarang seperti BUMDes dan lain-lain. Tapi tetap cek kualitas jurnalnya ya. Itu chat dari Ibu Desi teman-teman untuk note-nya. Baik, semoga dapat menjawab ya Kak Okta dan Kak Reni pemaparan dari Ibu Desti. Ini benar-benar ilmu baru ya Bu. Semakin orang jarang, semakin remember sih. Menurut saya tuh kayak, oh justru malah ada value sendiri dari penelitian pada umumnya. Misalnya kan kita kan kalau pajak banyak banget kan. Kalau BUMDes ini sedikit dan memang ya hanya orang-orang punya insight tersendiri terkait bidang tersebut. Baik teman-teman, mengingat waktu yang mau menjelang maghrib, nanti saya akan share nomor saya untuk dihubungkan ke Ibu Desti. Apabila ada pertanyaan yang lanjutan atau masih ingin diskusi, boleh menghubungi saya di WhatsApp. Nanti saya coba hubungkan ke Ibu Desti Fitriani. Oke, ini kita masuk ke dalam rangkaian notpan acara. Alhamdulillah telah sampai di penghujung materi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi selaku Kaprodi Bu udah menyempatkan hadir waktunya ikut bincang akademik hari ini. Kepada Ibu Desti Fitriani juga sebagai pemateri dan narasumber kita. Luar biasa Bu, nanti juga saya di background kayaknya mau nanya juga Bu, di belakang layar ya Bu. Lalu kepada tim manajemen PPIA, manajemen Kak Silvi dan rekan-rekan Kak Silvi, terima kasih banyak untuk support dan medianya, penghubung link Zoom-nya. Lalu untuk selanjutnya, rekan-rekan yang hadir hari ini, saya mau closing dengan pantun ya rekan-rekan, boleh?
main gitar sambil makan soto babat. Semoga seminar ini bermanfaat. Oke, ini saya izin closing. Saya Merlin selaku moderator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak teman-teman atas kehadirannya. Sampai berjumpa di Bincang Akademik selanjutnya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Terima kasih semua. wabarakatuh. Ya.